Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam tutorial online Psikologi Belajar Mengajar, materi inisiasi ke-7 tentang evaluasi belajar bersama saya Dwi Meliana Lisawati. Selanjutnya, cakupan materinya yang pertama konsep evaluasi belajar, 2 manfaat evaluasi belajar, 3 prinsip evaluasi belajar, 4 sasaran evaluasi belajar, 5 ragam evaluasi belajar, 6 cara melakukan evaluasi belajar. Selanjutnya, indikatornya setelah mempelajari inisiasi ke-7 ini, saudara diharapkan secara komprehensif menjelaskan tentang 1. Konsep evaluasi belajar, 2. Manfaat evaluasi belajar, 3. Prinsip evaluasi belajar, 4. Sasaran evaluasi belajar, 5. Ragam evaluasi belajar, 6. Cara melakukan evaluasi belajar. Selanjutnya kita akan membahas tentang konsep evaluasi belajar, di mana evaluasi adalah suatu proses bukan suatu hasil atau produk. Hasil yang diperoleh dari kegiatan evaluasi adalah kualitas daripada sesuatu, baik yang menyangkut tentang nilai atau arti. Kemudian kegiatan pembelajaran adalah kegiatan yang sistematis, yang bersifat interaktif, dan komunikatif antara pendidik dengan peserta didik. Dapat disimpulkan bahwa evaluasi pembelajaran adalah proses untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam menentukan sejauh mana dan bagaimana pembelajaran yang telah berjalan agar dapat membuat penilaian dan perbaikan yang dibutuhkan untuk memaksimalkan hasilnya. Kemudian, evaluasi hasil belajar adalah alat untuk mengukur apakah proses belajar yang dilaksanakan berhasil dengan baik atau tidak. Evaluasi hasil belajar berguna untuk memperbaiki dan mengembangkan program pembelajaran serupa di waktu yang akan datang dan menjadi petunjuk bagi pengajar tentang penguasaan CPK oleh pelajar. Selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat evaluasi belajar. Ada 3 manfaat evaluasi belajar. Yang pertama, memperoleh pemahaman, pelaksanaan, dan hasil pembelajaran yang telah berlangsung atau dilaksanakan pendidik. 2. Membuat keputusan berkenaan dengan pelaksanaan dan hasil pembelajaran dan meningkatkan kualitas proses. 3. Hasil pembelajaran dalam rangka upaya meningkatkan kualitas keluaran. Selanjutnya membahas tentang prinsip evaluasi belajar. Dalam Permendikbud nomor 23 tahun 2016 tentang standar penilaian pendidikan, pasal 5 dijelaskan bahwa prinsip evaluasi atau penilaian hasil belajar itu dibagi menjadi 9. Dapat saya jelaskan, yang pertama sahih, di mana penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. 2. Objektif, di mana penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. 3. Adil, di mana penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena kebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender. 4. Terpadu, di mana penilaian merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. 5. Terbuka, di mana prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. 6. Menyeluruh dan berkesinambungan, di mana penilaian mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau dan menilai perkembangan kemampuan peserta didik.
7. Sistematis, di mana penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah yang baku. 8. Beracuan kriteria, di mana penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan. 9. Akuntabel, di mana penilaian dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi mekanisme, prosedur, teknik, maupun hasilnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang sasaran evaluasi belajar. Ada 3 sasaran evaluasi belajar. Di antaranya yang pertama dilihat dari segi tingkah laku peserta didik, di mana segi yang menyangkut sikap, minat, perhatian, keterampilan peserta didik itu sendiri sebagai akibat proses belajar mengajar. Yang kedua, dilihat dari segi pendidikan, di mana menguasai materi yang diberikan oleh dalam proses belajar mengajar. Yang ketiga, dilihat dari segi-segi yang menyangkut proses belajar dan mengajar itu sendiri, di mana bahwa proses belajar mengajar perlu diberi penilaian secara objektif dari guru, sebab baik dan tidaknya proses belajar mengajar akan menentukan baik tidaknya hasil belajar yang dicapai oleh peserta didik. Selanjutnya, dalam sasaran evaluasi belajar itu bisa dilihat dari segi-segi yang harus diukur dalam evaluasi. Itu ada 3. Yang pertama, kedudukan akademis setiap peserta didik baik dibandingkan dengan teman sekelasnya, sekolahnya maupun dengan sekolah-sekolah yang lain. 2. Kemajuan belajar dalam suatu mata pelajaran. 3. Kelemahan dan kelebihan peserta didik. Selanjutnya membahas tentang ragam evaluasi belajar. Ragam evaluasi belajar itu ada 7. Di antaranya yang pertama pretest dan posttest, di mana pretest itu adalah suatu kegiatan yang dilakukan guru secara rutin pada setiap akan memulai penyajian materi atau pembelajaran. Tujuannya untuk mengidentifikasi saraf pengetahuan siswa mengenai materi yang akan disajikan. Evaluasi ini seringkali berlangsung singkat dan tidak memerlukan instrumen tertulis. Selanjutnya posttest itu adalah kebalikan dari pretest, yakni kegiatan evaluasi yang dilaksanakan guru pada setiap akhir penyajian materi. Tujuannya adalah untuk mengetahui taraf penguasaan siswa atas materi yang telah diajarkan oleh guru. Yang kedua, evaluasi prasyarat, di mana evaluasi jenis ini sangat mirip dengan pretest. Tujuannya untuk mengetahui penguasaan siswa atas materi lama yang mendasari materi baru yang akan diajarkan. Contohnya, evaluasi penguasaan penjumlahan bilangan sebelum memulai pelajaran perkalian bilangan. Yang ketiga, evaluasi diagnostik. Jenis evaluasi ini dilakukan setelah selesai penyajian sebuah satuan pelajaran dengan tujuan mengidentifikasi bagian tertentu yang belum dikuasai siswa. Evaluasi jenis ini dititik beratkan pada bahasan tertentu yang dipandang telah membuat siswa mendapat kesulitan. Yang keempat, evaluasi formatif. Evaluasi jenis ini kurang lebih sama dengan ulangan yang dilakukan pada setiap akhir penyajian mata pelajaran atau modul. Tujuannya untuk memperoleh umpan balik yang mirip dengan evaluasi diagnostik, yaitu untuk mendiagnosis kesulitan belajar siswa. Hasil diagnosis tersebut digunakan sebagai bahan pertimbangan rekayasa pengajaran remedial atau perbaikan. Yang kelima, evaluasi sumatif. Penilaian sumatif dapat dianggap sebagai ulangan umum yang dilakukan untuk mengukur kinerja akademik
atau prestasi belajar siswa pada akhir periode pelaksanaan program pengajaran evaluasi ini lazim dilaksanakan pada akhir semester atau akhir tahun ajaran baru. Hasilnya dijadikan bahan laporan resmi mengenai kinerja akademik siswa dan bahan penentu naik atau tidaknya siswa ke kelas yang lebih tinggi. Selanjutnya yang keenam, ujian akhir nasional atau UAN, di mana yang dulu disebut EBTANAS, evaluasi belajar tahap akhir nasional. Pada prinsipnya sama dengan evaluasi sumatif dalam arti sebagai alat penentu kenaikan status siswa. Namun UAN dirancang untuk siswa yang telah menduduki kelas tertinggi pada suatu jenjang pendidikan, yakni sejak SD atau MI dan seterusnya. Selanjutnya yang ketujuh, evaluasi penempatan, di mana evaluasi jenis ini digunakan untuk mengetahui kemampuan siswa sehingga guru dapat menempatkan siswa dalam situasi yang tepat baginya. Penempatan yang dimaksud dapat berupa itu yang pertama, penempatan siswa dalam kelompok kerja, yang kedua, penempatan siswa dalam kelas, yang ketiga, penempatan siswa dalam kepanitiaan di sekolah, dan yang keempat, penempatan siswa dalam program pengajaran tertentu. Selanjutnya kita akan membahas tentang cara melakukan evaluasi belajar. Ada 6 cara dalam melakukan evaluasi belajar. Yang pertama, merumuskan tujuan dilaksanakannya evaluasi. Yang kedua, menetapkan aspek yang akan dievaluasi, misalnya aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Yang ketiga, memilih dan menentukan teknik yang akan dipergunakan. Yang keempat, menyusun alat pengukur yang akan dipergunakan dalam pengukuran dan penilaian hasil belajar peserta didik. 5. Menentukan tolak ukur, norma atau kriteria yang akan dijadikan pegangan atau patokan dalam memberikan interpretasi terhadap data hasil evaluasi. Yang keenam, menentukan frekuensi dari kegiatan evaluasi hasil belajar. Selanjutnya kita akan membahas tentang evaluasi. Untuk evaluasi yang pertama, evaluasi hasil belajar adalah A. Alat pengukur keberhasilan proses belajar, B. Alat pengukur tingkat pengembangan program pembelajaran, C. Gambaran tingkat kegiatan pengajar, D. Gambaran tingkat kegiatan pelajar. Jawabannya adalah A. Alat pengukur keberhasilan proses belajar. Yang kedua, ciri-ciri evaluasi hasil belajar adalah A. Dilakukan selama kegiatan pembelajaran, B. Dikenakan kepada seluruh pelajar, C. Berisi pernyataan dan perintah sesuai CPK, D. Untuk suatu unit pembelajaran. Jawabannya adalah C. Berisi pernyataan atau perintah sesuai dengan CPK. Selanjutnya, evaluasi yang ketiga, evaluasi hasil belajar harus dapat diandalkan. Hal ini berkaitan dengan ciri A. Practicability, B. Objectivity, C. Validity, D. Reliability. Jawabannya adalah C. Validity. Kemudian yang keempat, cara merumuskan evaluasi hasil belajar yang benar adalah A. Dirumuskan dalam bentuk pernyataan, B. Isi harus sejauh mungkin sama dengan CPK, C. Dilakukan pada saat proses pembelajaran, D. Dilakukan pada pelajar tertentu. Jawabannya adalah B. Isi harus sejauh mungkin sama dengan CPK. Pembahasan selanjutnya tentang daftar pustaka, di mana referensi utamanya saya ambil dari Sudianto Patmowiharjo tahun 2019 dalam bukunya BMP Psikologi Belajar Mengajar, Tangerang Selatan Universitas Terbuka. Untuk referensi tambahannya saya ambil dari Tantowi tahun 2010 dalam bukunya Psikologi Pendidikan, Jakarta Yayasan Canisius, dan saya ambil dari berbagai internet.
Selanjutnya, profil media pembelajaran ini saya buat sendiri. Nama saya Dwi Meliana Lisawati. Saya sekarang bekerja sebagai ASN mengajar di SMPN 2 Jekulo, Kabupaten Kudus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.